masalahnya muncul. Masalah yang sedang menjadi perhatian serius Taspen di bulan April 2026 ini. Banyak keluarga pensiunan yang tidak mengetahui ketentuan ini atau tahu tapi tidak segera melaporkan perubahan status kepada Taspen. Misalnya ada anak yang sudah menikah tapi keluarganya tidak lapor ke Taspen. Akibatnya Taspen masih terus membayarkan manfaat pensiun anak kepada anak tersebut. Padahal secara hukum hak itu sudah gugur sejak hari pernikahan berlangsung. Ini yang disebut dengan kelebihan bayar atau dalam bahasa teknisnya disebut overpayment. Kelebihan bayar ini bukan perkara kecil Bapak Ibu, ini menyangkut uang negara. Setiap rupiah yang dibayarkan oleh Taspen adalah uang dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Jadi kalau ada kelebihan pembayaran yang terjadi karena perubahan status tidak dilaporkan, itu artinya negara telah mengeluarkan uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Dan inilah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Konsekuensinya sangat serius. Jika kelebihan pembayaran ini terus terjadi dan tidak segera diselesaikan, maka ahli waris atau penerima manfaat bisa dikenakan sanksi. Sanksi tersebut adalah kewajiban untuk mengembalikan seluruh kelebihan manfaat pensiun yang telah diterima. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya anak sudah menikah 2 tahun yang lalu tapi tidak dilaporkan dan selama 2 tahun itu masih menerima pembayaran pensiun anak. Katakanlah sebesar 2 juta per bulan, maka total yang harus dikembalikan adalah 2 juta 2 tahun. Totalnya bisa mencapai 48 juta. Itu bukan jumlah yang sedikit dan Taspen sekarang semakin serius dalam melakukan verifikasi dan validasi data pesertanya. Di era digital seperti sekarang, Taspen memiliki akses ke berbagai database kependudukan dan data pemerintah lainnya. Cross-checking data bisa dilakukan lebih cepat dan lebih akurat dari sebelumnya. Jadi jangan berpikir bahwa perubahan status yang tidak dilaporkan bisa luput dari perhatian Taspen, karena sistem verifikasi mereka semakin canggih dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, sekarang mari kita bahas lebih konkret apa saja perubahan status yang wajib dilaporkan ke Taspen. Pertama, jika anak penerima manfaat pensiun anak sudah menikah, ini harus segera dilaporkan, tidak boleh ditunda-tunda. Begitu ada akad nikah atau surat pernikahan resmi dikeluarkan, itu adalah momen di mana Anda harus segera menghubungi Taspen atau mitra bayar untuk melaporkan perubahan status ini. Kedua, jika anak penerima manfaat sudah bekerja atau sudah memiliki penghasilan sendiri. Ini termasuk jika anak mulai bekerja sebagai karyawan, mulai berwirausaha dengan pendapatan yang jelas, atau bahkan sudah diterima sebagai ASN atau TNI atau Polri. Begitu anak memiliki penghasilan, kewajiban pelaporan sudah muncul. Ketiga, jika anak penerima manfaat sudah mencapai usia 25 tahun. Ini mungkin yang paling mudah diprediksi karena kita semua tahu tanggal ulang tahun anak kita. Begitu anak berulang tahun ke-25, itu adalah tanda bahwa manfaat pensiun anak sudah seharusnya berhenti dan perlu dilakukan pembaruan data. Keempat, jika janda atau duda penerima manfaat pensiun janda atau duda menikah lagi, ini juga seringkali luput dari pelaporan. Jika seorang janda atau duda yang menerima manfaat pensiun janda atau duda kemudian memutuskan untuk menikah lagi, maka haknya atas pensiun janda atau duda tersebut otomatis gugur sejak tanggal pernikahan yang baru. Kelima, jika penerima manfaat pensiun baik itu janda, duda maupun anak meninggal dunia, ini juga harus segera dilaporkan agar pembayaran tidak terus dilakukan kepada rekening orang yang sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu, saya ingin menekankan satu hal lagi yang sangat penting. Banyak orang berpikir bahwa urusan Taspen itu ribet dan memerlukan banyak dokumen. Memang ada dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, tapi jangan jadikan kerumitan administrasi sebagai alasan untuk menunda pelaporan. Karena semakin lama ditunda, semakin besar potensi kelebihan bayar yang harus dikembalikan nantinya. Lebih baik repot sebentar urus administrasi sekarang daripada harus mengembalikan uang puluhan juta rupiah di kemudian hari. Untuk melakukan pembaruan data dan pelaporan perubahan status, Bapak Ibu memiliki beberapa pilihan saluran yang bisa digunakan. Pertama, Bapak Ibu bisa menghubungi call center Taspen. Ini adalah cara termudah untuk mendapatkan informasi awal tentang dokumen, apa saja yang diperlukan dan prosedur yang harus diikuti. Nomor call center Taspen bisa Bapak Ibu cari di website resmi Taspen di taspen.id. Kedua, Bapak Ibu bisa mendatangi mitra bayar Taspen. Mitra bayar adalah bank atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan Taspen untuk menyalurkan pembayaran pensiun.
Biasanya mitra bayar ini ada di setiap kota dan mudah diakses oleh para pensiunan. Ketiga, Bapak Ibu bisa langsung mendatangi kantor cabang Taspen terdekat. Ini adalah opsi terbaik untuk kasus-kasus yang lebih kompleks atau jika Bapak Ibu membutuhkan penjelasan langsung dari petugas Taspen. Taspen memiliki kantor cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia dan petugasnya siap membantu Bapak Ibu dalam proses pembaruan data dan pelaporan perubahan status. Keempat, Taspen juga telah mengembangkan layanan digital melalui aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone. Bapak Ibu bisa mencari informasi tentang layanan digital Taspen ini di website resmi mereka atau dengan menghubungi call center. Sekarang mari kita bicara tentang dokumen-dokumen apa saja yang umumnya diperlukan untuk melakukan pembaruan data di Taspen. Untuk pelaporan pernikahan, anak biasanya diperlukan fotokopi buku nikah atau akta perkawinan anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP anak, fotokopi kartu keluarga yang sudah mencantumkan status pernikahan anak, dan surat keterangan dari kelurahan atau instansi terkait jika diperlukan. Tentu saja persyaratan dokumen ini bisa berbeda-beda tergantung kebijakan terbaru Taspen. Jadi selalu konfirmasi dulu dengan e-Taspen sebelum datang. Menghela napas, terkesiap. Untuk pelaporan anak yang sudah bekerja, umumnya diperlukan surat keterangan bekerja atau slip gaji pertama atau dokumen lain yang membuktikan bahwa anak sudah memiliki penghasilan sendiri. Untuk pelaporan usia 25 tahun biasanya cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk anak yang membuktikan tanggal lahirnya. Bapak Ibu, sekarang izinkan saya untuk berbagi beberapa tips praktis agar proses pelaporan ini berjalan lancar. Tips pertama, simpan semua dokumen kependudukan dengan rapi dan mudah diakses. Buku nikah anak, akta kelahiran, KTP semua anggota keluarga, dan dokumen-dokumen penting lainnya sebaiknya disimpan di satu tempat yang aman dan mudah ditemukan ketika diperlukan. Tips kedua, tandai kalender atau buat pengingat di smartphone Anda untuk tanggal ulang tahun anak yang mendekati usia 25 tahun. Ini supaya Anda tidak terlambat melaporkan perubahan status ketika anak sudah memasuki usia tersebut. Tips ketiga, selalu beritahu seluruh anggota keluarga tentang ketentuan ini. Jangan hanya Anda sendiri yang tahu. Pastikan anak-anak juga paham bahwa mereka perlu segera memberitahu orang tua atau langsung melapor ke Taspen jika mereka menikah atau mulai bekerja agar tidak ada kelebihan bayar yang terjadi. Tips keempat, jika Anda ragu apakah suatu perubahan status perlu dilaporkan atau tidak, jangan tunda-tunda. Segera hubungi Taspen dan tanyakan. Lebih baik bertanya dan ternyata tidak perlu lapor daripada tidak bertanya dan ternyata harus lapor tapi sudah terlambat. Tips kelima, pastikan nomor kontak yang terdaftar di Taspen adalah nomor yang masih aktif dan bisa dihubungi. Karena kadang Taspen juga mengirimkan pemberitahuan atau informasi penting melalui SMS atau telepon ke nomor yang terdaftar. Bapak Ibu, kita juga perlu memahami bahwa kebijakan Taspen ini bukan bermaksud untuk menyulitkan para pensiunan atau ahli waris. Kebijakan ini ada untuk memastikan keadilan distribusi dana pensiun dari negara. Dana pensiun yang dikelola Taspen adalah uang milik negara yang harus dikelola dengan akuntabel dan transparan. Setiap manfaat harus diberikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Dan justru karena alasan inilah Taspen semakin memperketat verifikasi data pesertanya. Ini adalah bentuk tanggung jawab Taspen kepada seluruh rakyat Indonesia memastikan tidak ada uang negara yang salah sasaran atau disalahgunakan. Dan kita sebagai peserta atau ahli waris peserta Taspen juga memiliki kewajiban yang sama, yaitu memberikan informasi yang jujur, akurat, dan terkini kepada Taspen. Jadi pesan utama dari video kita hari ini Bapak Ibu, jangan tunda lagi. Jika ada perubahan status dalam keluarga yang terkait dengan penerimaan manfaat pensiun, segera laporkan ke Taspen. Jangan tunggu sampai ada surat tagihan atau panggilan dari Taspen. Bertindak proaktif sekarang jauh lebih baik daripada harus menghadapi masalah yang jauh lebih besar di kemudian hari. Taspen memberi batas waktu yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan jangan sampai melewati tenggat 4 April 2026 tanpa mengambil tindakan jika memang ada perubahan status yang perlu dilaporkan. Ingat, manfaat pensiun adalah hak Bapak, Ibu, dan keluarga yang sudah diperjuangkan melalui pengabdian puluhan tahun. Jaga hak tersebut dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai ketentuan, dan dengan cara yang tidak merugikan siapapun.
baik keluarga Bapak, Ibu sendiri, maupun keuangan negara. Demikian informasi penting yang bisa kami sampaikan hari ini mengenai pemberitahuan Taspen April 2026. Semoga video ini bermanfaat dan bisa tersebar luas kepada seluruh pensiunan dan keluarga pensiunan di seluruh Indonesia. Jika Bapak, Ibu merasa video ini berguna, tolong bantu share kepada keluarga, tetangga, atau kenalan yang juga merupakan pensiunan atau ahli waris pensiunan, agar informasi penting ini bisa menjangkau sebanyak mungkin orang yang membutuhkan.